Kenapa ya? Brand aku teh sepi gitu, nggak ada yang beli. Coba aku tebak, pasti followers IG brand kamu cuma ada 10. 1.000 bos, enak aja. Tapi beli ya? Ketahuan euy. Ya itulah masalahnya. Berarti orang-orang tuh nggak tahu kalau kamu tuh lagi jualan sebenarnya. Terus gimana biar orang-orang tahu? Kalau dari pengalaman aku 5 tahun ngejalanin bisnis nih ya, dari asalnya buka bakery di Gang, sekarang punya cabang di Bandung sama di Jakarta. Sadis. Kurang lebih caranya itu ada 3. Cepat, beritahu aku suhu. Bagaimana caranya itu? Ini nih, ada 3 nih ya. Ada 1, terus 2, sama ada 3. Nah tapi sebelum kita membahas yang 3 biji ini, yang pertama kita bahas yang basicnya dulu. Oke. Si basicnya ini, kalau dalam marketing itu ada si segitiga keramat ini. Apa tuh? Segitiga Illuminati. Bukan. Segitiga ini tuh kalau orang-orang marketing bilangnya ini tuh marketing funnel. Kalau aku bilangnya ini tuh AIDA aja gitu. Oke, apa tuh AIDA? A-nya apa? A yang pertama itu awareness, I-nya itu interest, D-nya itu desire, A-nya lagi in action. Oke. Apa nih maksudnya? Gimana Yang tuh? pertama nih ya, awareness dulu. Awareness itu tuh maksudnya seberapa diketahui atau seberapa populer sih brand kamu atau produk kamu di pasar. Oke. Jadi Terkenal ya kuncinya. terkenal intinya awareness tuh. Terus kalau interest tuh seberapa tertarik sih orang lain atau orang random yang udah tahu brand kamu tadi itu mencari informasi lebih jauh tentang brand kamu atau produk kamu. Jadi kayak deep dive lah, menggali lebih dalam informasinya. Oke. Nah dari interest, dia itu kan masuk ke desire. Desire itu artinya apa? Desire itu artinya orang tuh udah nyari tahu lebih lanjut, dia tertarik nih untuk berbisnis sama kamu. Tapi dia masih belum melakukan pembelian atau deal sama kamu. Jadi mungkin contohnya kalau kayak masukin keranjang doang. Nah benar, kalau toko online tuh kayak masukin ke keranjang kuning tapi nggak di check out, cuma dimasukin doang. Iya. Terus kalau action mah ya udah jelas lah ya, itu mah Beli pembeliannya terjadi atau si servisnya deal lah untuk dilakukan. Iya, oke. Nah, balik lagi, awareness itu kan popularitas. Ya. Si action itu kan hasilnya kan penjualan. Ya. Hasil penjualan. Nah, kalau diperhatiin segitiga ini tuh kebalik. Ya, Kenapa makin bawah segitiga ini makin kebalik? kecil. Karena semakin ke bawah itu angkanya turun karena ada inefisiensi. Jadi Turun berapa let's say misalnya katakanlah ada orang yang tahu brand kamu tuh kurang lebih 1.000 orang. Ya, terus turunnya? Dari 1.000 orang ini general rule of thumb-nya tuh turun sekitar 10% dari satu fase ke fase lain. Oke. Jadi kayak dari 1.000 orang di interest itu paling cuma ada 100 orang, turun lagi 10%, ke desire-nya itu paling ada 10 orang. Dari 10 orang paling yang action-nya itu turun lagi 10%. Jadi cuma Wah, satu. gila. Dari 1.000 orang yang tahu aja yang beli cuma 1 ya. Nah, makanya kuncinya Sekarang followers aku aja cuma 1.000. dan beli lagi kan yang jadi masalah. Makanya yang penting untuk kamu bangun adalah untuk membangun awareness sebanyak-banyaknya. Besar-besarnya. Kenapa? Karena dari 1.000 orang yang tahu pun cuma ada 1 orang nih yang belanja ke kamu. Ya, kalau gitu sekarang gimana cara naikin si awareness-nya itu? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang bisa kamu lakukan untuk naikin si awareness tadi kan? Iya, Kurang benar. lebih si awareness itu bisa dibangun dari 2 hal. Yang Apa tuh? pertama, awareness yang dibangun di exposure dengan media offline atau di dunia nyata. Yang kedua, exposure yang dibangun di dunia maya atau online. Gimana tuh contohnya? Contoh nih ya, kita lihat lagi di sini. Jadi kan si awareness itu bisa dibangun di offline, bisa dibangun di online. Ya. Offline contohnya apa? Misalnya ikutan event. Atau kalau nggak ikutan event, kamu pasang baliho iklan misalnya. Atau misalnya kamu buka toko gitu. Buka toko juga kan itu sebenarnya awareness Dunia di nyata. dunia nyata kan. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah dari si exposure offline ini, biaya yang perlu kamu keluarkan untuk membangun exposure di dunia nyata itu relatif lebih mahal dibandingkan di dunia maya. Ya, kebayang sih buka toko mahal banget. Nah, bayangin aja misalnya buka toko, kalau kamu pengen exposure-nya besar, artinya kan harus di tengah kota ya. Nggak bisa di tempat antah berantah di gang. Iya, benar. Gitu. Atau misalnya kalau kamu peseng lagi, pengen pasang iklan. Kalau kamu pengen pasang iklan pun, kalau kamu pengen dilihat oleh banyak orang, artinya kamu harus naruh di jalan yang akses utama. Iya, benar. Yang mana biaya iklan di Mahal akses juga utama si itu mahal baliho banget. itu. Dan biasanya hitungannya itu per bulannya bisa sampai puluhan juta gitu. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mending yang mana sih ngebangun exposure offline sama online? Kalau menurut aku nih ya, dan dari pengalaman aku, mending kamu ngebangun exposure di online dulu aja kalau baru awal mulai bisnis. Kenapa sekarang. tuh emang? Kenapa? Karena yang pertama, karena si exposure online itu prosesnya bisa lebih murah. Lebih murah di sini tuh maksudnya adalah kamu bisa mulai melakukan campaign online atau iklan online. Budgetnya nggak perlu terlalu mahal, bahkan dalam tanda kutip bisa gratis. Contoh, misalnya kamu bisa bikin konten organik di medsos kamu.
Oh, Atau misalnya iya. kalau kamu pun pengen pakai ads-nya itu bisa dimulai dari 100 ribuan aja. Jadi kayak kamu nggak perlu budget puluhan juta untuk ngebangun iklan di Ya, at online. least kan nyoba dulu gitu At least ya. nyoba dulu, karena tugas kamu yang pertama adalah ketika kamu baru mulai bisnis, kamu harus belajar dan nyoba dulu. Ya, setuju. Gimana sih cara ngebangun si exposure-nya? Kenapa? Karena pada akhirnya balik lagi, kamu nggak akan langsung jago. Ya, Kau butuh setuju. waktu untuk belajar, sama kamu butuh waktu untuk kebiasaan. Nah, bisnisku juga dimulainya kan di gang. Di gang kan berarti exposure offline-nya sangat rendah dong. Iya, Tapi benar. kenapa pada akhirnya aku bisa buka di Jakarta? Jawabannya adalah karena aku membangun exposure online dengan relatif baik sebenarnya. Menarik. Nah, Gimana tuh sekarang yang online pertanyaannya gimana cara melakukan exposure yang online kan? Iya. Nah, si exposure online ini bisa dibangun dari secara garis besar tuh ada 3 juga. Yang pertama konten organik atau bikin sendiri, atau kamu bisa nyuruh orang lain bikin konten tentang kamu, atau yang ketiganya tadi bikin iklan online. Maksudnya nyuruh orang lain bikin konten tentang kamu tuh apa? Contohnya endorsement influencer. Jadi kayak kamu nge-hire orang untuk bikin postingan atau review tentang bisnis kamu. Terus ya udah deh, nanti dari situ di-post terus kamu dapat exposure-nya. Oh, terus kalau gitu yang akan lakukan kan tadi si influencer itu ya kan sama organik. Nah, gimana tuh cara milih influencernya sekarang? Sebenarnya sebelum kita bahas tentang cara memilih influencernya, yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalnya kamu mau berjualan, tujuan kita kan sebenarnya membangun awareness sebanyak-banyaknya. Kenapa Benar. awareness sebanyak-banyaknya itu penting? Karena pada akhirnya ketika awareness-nya besar, action-nya juga kan jadi besar. Iya, benar sih. Yang jadi pertanyaan adalah apa Gimana? sih yang bisa kita lakukan untuk membangun awareness lebih banyak? Iya, benar. Nah, jawabannya adalah dengan mengkombinasikan 3 cara tadi sebenarnya. Oke. Nah, si 3 cara tadi ini tuh sebenarnya ada kelebihan kekurangan. Coba kita breakdown dulu satu-satu nih ya. Boleh. Konten organik, kita ganti ya, kita kertas baru, biar nggak pusing. Kelebihannya itu adalah yang pertama murah banget. Kenapa murah? Karena kan ini kamu yang ngerjain sendiri. Jadi kayak Ya, biayanya benar. ya kamu atur-atur sendiri aja. Benar. Dari saya untuk saya Betul. ini. Kamu bisa pakai kamera HP, kamu bisa pakai kamera serius yang kamu punya, atau kamu bisa pakai apapun lah yang bisa kamu pakai untuk membuat konten kamu. Itu Ya, satu tuh yang ya, murah. benar. Terus kayak di sisi lain sebenarnya dari hasil aku kuliah MBA pun konten organik ini itu conversionnya relatif tinggi. Maksudnya conversion tinggi itu apa? Jadi kayak dari proses si AIDA tadi, efisiensinya bisa jadi lebih besar dari 10%. Oh, jadi yang keserapnya lebih banyak maksudnya? Benar, jadi yang keserapnya lebih banyak, jadi lebih efisien lah. Segitiganya akan lebih bagus, nggak terlalu segitiga, jadi bisa jadi agak kotak gitu loh. Oke, Bayang oke. nggak sih? Iya, kebayang. Nah, terus yang jadi permasalahan adalah si konten organik ini Apa tuh? kurangnya nih ya. Yang pertama susah. Udah. Kenapa sebenarnya cuma susah? itu doang. Susah kenapa? Karena kamu harus tahu kan gimana cara kamu bikin kontennya. Konten apa yang dalam tanda kutip viral di internet dan bisa memberikan conversion yang bagus ke bisnis kamu. Iya Jadi yang sih. jadi permasalahan adalah meskipun itu murah dan conversionnya tinggi, chance kamu untuk mendapatkan konten yang bagus ketika awal bisnis itu sangat rendah kalau kamu tidak terbiasa untuk melakukan Bikin konten kontennya. creating. Nah, jadi makanya yang perlu digarisbawahi adalah konten organik itu murah dan conversionnya bagus tapi susah. Susah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau endorse influencer, kelebihannya apa sih? Kelebihannya, conversionnya sama nih kayak konten organik. Conversionnya Tinggi relatif juga. tinggi. Kenapa conversionnya tinggi? Karena si endorse dan konten organik ini tuh membahasakan tentang trust sebenarnya. Kepercayaan gitu. Kepercayaan. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang Boleh, trust ini boleh. hubungannya apa. Nah, jadi conversinya juga relatif tinggi. Plus, yang kedua, karena endorse influencer itu, katakanlah ini influencernya ya. Si influencer ini kan udah punya audiens ya, udah punya Ya, followersnya ya. sendiri. Katakanlah followersnya tuh orang-orang spesifik gitu. Ya. Nah, si orang-orang spesifik ini, kelebihannya ketika kamu endorse, kamu itu langsung dapat market dari Si influencernya. followersnya gitu. Make sense sampai sini. Jadi kalau misalnya kamu dagangnya apa sih? Kerudung. Kerudung. Nah, misalnya dagang kerudung. Kalau misalnya influencer yang kamu endorse itu let's say influencer tentang hijab gitu ya. Hah? Nah, ini kan pasti ditonton sama seenggaknya ibu-ibu pengajian. Ibu pengajian Atau Gen Z hijabers. atau Gen Z Ukti Bengekyung misalnya. Masih zaman gak sih sekarang Ukti Bengekyung? Ya enggak deh. Kayaknya enggak. Ibu-ibu pengajian dan Ukti Bengekyung ini dia udah nge-follow si influencer hijabnya. Jadi kamu sekalian dapat si market dari Iya. influencernya. Make sense. Kekurangannya, ini kekurangannya nih. Kalau misalnya kamu apes, Mahal. bisa jadi ternyata mahal. Kenapa mahal? Karena ternyata orang yang kamu endorse itu bukan influencer hijab yang sesuai. Jadi misalnya kayak kalau kamu dagangnya kerudung, Hah. tapi ternyata misalnya kamu nge-endorse bocil Roblox. Salah. Yang kamu dapat apa? Bocil Roblox lain kan? Iya. Bener gak? Iya. Karena kan dia yang nontonnya pemain Roblox semua. Jadi Iya, ini benar. exposure-nya meskipun kamu dapat market influencernya Nggak tapi tepat. salah, tidak tepat. Jadi ada probability bahwa kamu biayanya jadi mahal,
Plus yang kedua, kalau misalnya salah selain mahal, bisa jadi ya udah full gagal aja. Jadi kayak nggak ada hasilnya. Nol gitu. Nol, nggak ada hasilnya. Hasilnya Kenapa? hanyalah Karena hikmah. Hasilnya adalah hikmah, tapi at least belajar ya. At least belajar. Kenapa? Karena ya itu tadi tugas kamu adalah ketika nyari influencer, PR-nya adalah gimana cara kamu untuk menemukan influencer yang sesuai dengan brandingan atau target market kamu. Ya udah. Nanti aku jelasin tentang gimana sih cara aku. Oh, masih nanti, oke. Ya bentar, ini kita beresin dulu. Nanti aku jelasin gimana cara si kenikmatan dulu yang memilih influencer. Terus yang ketiga, yang terakhir, ads nih ya. Ads online. Kalau ads online, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau dibandingin dengan influencer, exposure yang kamu dapatkan itu relatif lebih murah. Kenapa tuh bisa? Kenapa? Karena kalau sekarang kan algoritmanya udah bagus banget ya. Iya. Ini juga kita kan bahas tentang gimana cara nge-grow sales-nya. Itu kan di post di internet kan. Iya, Orang yang benar. nonton kita sekarang itu pasti orang yang emang sedang mencari tahu gimana sih caranya bikin bisnis dia makin berkembang, atau dia pengen tahu gimana sih caranya untuk membuat penjualan lebih banyak. Teknologi. Udah secanggih itu dunia Bener, jadi sekarang. algoritmanya tuh sekarang udah bukan di titik dimana kita harus mencari tahu sesuatu, tapi kita di titik ketika kita ingin tahu sesuatu atau algoritma membaca kita itu tertarik terhadap sesuatu, si kontennya datang sendiri ke kita. Damn, udah sekeren itu ya. Jadi makanya algoritma sekarang tuh sekeren itu. Makanya exposure-nya itu dibandingin sama influencer dalam tanda kutip relatif lebih murah. Tapi yang jadi masalah adalah meskipun dia murah, kekurangannya adalah conversion-nya rendah. Kok bisa? Kenapa conversion-nya rendah? Karena si ads online ini pasti menyasar lebih banyak di bagian yang sini. Kebayang nggak sih? Iya, Sedangkan kalau influencer kan kita bisa jadi langsung posisinya ke udah di sini atau di desire. sini gitu. Iya. Kenapa? Karena kan di atas kertas dia sudah terkurasi dan masuk ke kelompok orang-orang yang emang tertarik dengan si produk atau si brandnya Ya, setuju. gitu. Jadi kayak ketika kamu nge-ads online itu nyampenya ke sini, kalau misalnya endorse influencer, kamu bisa langsung masuk Langsung loncat di sekitar ya. sini atau di sekitar sini. Terus mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya untuk membangun exposure dengan budget yang terbatas? Karena aku yakin uang kamu nggak sebanyak itu kan. Iya, ketahuan. Uang kamu nggak sebanyak itu. Terus yang jadi masalah adalah dari budget yang terbatas itu gimana sih cara kita untuk mengefisienkan si proses campaign kita atau proses membangun awareness kita kan? Iya, iya. Tadi kan aku udah ngejelasin sedikit tentang endorsement kan. Iya. Jadi yang perlu dicari tahu berikutnya adalah Gimana nih sih cara nyari kita influencer yang menentukan tepat? influencer yang tepat. Nah, caranya sebenarnya simpel. Caranya ada dua. Yang pertama, pendekatannya cara nyari influencer gimana? Nah, cara nyarinya kalau untuk influencer yang pertama, kau bisa menyesuaikan si influencernya ini dengan si brandingan yang kau bangun untuk bisnisnya. Influencer brandingan bisnis. Atau cara kedua, kamu bisa, nah, cara kedua ini kamu bisa nyontek dari bisnis orang Menarik. yang sejenis. Kompetitor lah ya. Ya, bisnis lain yang sejenis si kompetitor ini. Contoh misalnya yang sesuai dengan brandingan bisnis apa? Kamu pasti tahu Nike dong. Iya, tahu. Si Nike kan itu brand sport brand kan sebenarnya. iya. Siapa sih yang di endorse? Yang di Kipchoge. endorse Kipchoge misalnya. Kim Choge. Kipchoge. Terus misalnya LeBron, bener gak? LeBron. Terus selain LeBron misalnya Cristiano Ronaldo. Kenapa mereka mengendorse orang-orang ini? Jawabannya adalah karena sesuai dengan brandingan Brandingan bisnis yang olahraga. mereka bangun. Olahraga dan dalam tanda kutip atlet yang juara. Bener gak? Ya. Nah, kalau misalnya bisnis lain, contohnya adalah misalnya Nike melihat, oh ternyata Adidas itu nge-endorse Messi. Jadinya siapa nih yang dekat-dekat sama Messi untuk di-endorse sama si Nike? Jawabannya kayak si R tadi, si Cristiano Ronaldo. Nah, iya. kalau buat bisnis aku, contohnya, kalau misalnya kamu pengen nyari yang brandingannya sejenis sama si bisnisnya, coba kamu cari aja di internet. Misalnya kayak contohnya ini nih. Nah, misalnya nih kalau si bakery kita nge-endorse si orang ini. Kenapa kita nge-endorse orang ini? Karena dari orang ini dia itu membahasakan hal-hal yang sejenis dengan brandingan kita. Misalnya kayak yang lucu-lucu gitu atau kayak Makanan-makanan estetik. Makanan-makanan estetik gitu kan. Iya. Kenapa? Karena sesuai aja dengan brandingan si atau misalnya. Cara lainnya adalah kalau kamu bingung untuk menemukan si influencer yang kayak gini di mana, ya udah cari aja. Misal kayak contoh bisnis aku itu kompetisi langsungnya si Beckett misalnya. Jadi kita lihat aja misalnya Beckett nih, kita cari Beckett Indonesia. Nah, si Beckett Indonesia ini dia nge-endorse siapa sih? Coba kita lihat ya. Oh, ternyata si Beckett itu tuh nge-endorse bule-bule ini. Iya. Nah, dari bule-bule ini coba kita klik terus kita tanya aja.
kayak, bos, net card kamu berapa, bla 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 bla, bla. Terus kayak mau nggak endorse untuk kita. Ya, Jadi ngerti. caranya bisa kamu mencari sendiri brandingan influencer yang sesuai dengan bisnis kamu. Atau cara yang kedua, kamu cek aja kompetitornya. Mereka pakai siapa, tinggal kamu pilih aja dari situ. Siapa yang kamu rasa cocok dan sesuai dengan brandingan si bisnis kamu. Gitu. Itu yang pertama dari si influencer. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tadi kan budget kamu terbatas ya. Nggak mungkin dong kamu bisa nge-endorse semua influencer yang ada di muka bumi ini. Iya. Nah, terus solusinya apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membuat si exposure-nya itu lebih besar, tapi budgetnya tidak membengkak? Jawabannya adalah ini. Jadi setelah kamu nyari influencer dan kamu endorse, berikutnya adalah kamu bikin konten organiknya. Oke, bikin konten sendiri ya. Bikin konten sendiri. Kenapa aku bilangnya ini harus ditambah? Karena yang jadi masalah adalah bikin konten sendiri ini kan tadi susah. Berarti Ya, kan kamu bener. butuh waktu nih untuk belajar si kontennya. Text time banget. Next time banget. Dan dari pengalaman aku juga, aku baru bisa mulai ngonten itu setelah 4 tahun konten creating. Wah, lama banget ya. Iya makanya, jadi kayak lama banget lah 4 tahun. Bayangin aku 5 tahun ngejalanin bisnis, 4 tahunnya ngonten sendiri. Terus kayak hasilnya flop. jelek. Gimana cara aku jualan kalau hasilnya jelek kan? Iya, makanya jadi dibantu tuh. makanya dibantu sama si influencer. Atau cara lainnya yang bisa kamu lakukan adalah kalau kamu nggak tahu gimana cara bikin kontennya, balik lagi, kamu contek aja si kompetitor kamu ini, si bisnis lain, kontennya gimana. Oke, ATM ya. Nah, betul. Jadi kayak pada akhirnya ketika kamu bingung, kamu tetap bisa nyontek bisnis lain yang sejenis untuk ngebangun exposure kamu. Iya. Gitu. Jadi tadi kita balik lagi ya, mana tadi? Nah, ini. Jadi kayak si hal yang harus kamu lakukan adalah membangun awareness sebesar-besarnya supaya apa? Supaya si actionnya membesarkan. Iya, benar. Dengan cara apa? Dengan cara kalau zaman sekarang karena kita lagi di Si era digital, online, menurut aku lebih bijak untuk kita pakai cara online. Kenapa? Iya. Karena bisa lebih murah, efisien, dan datanya juga terkontrol. Oke. Jadi bisa lebih gampang lah kita nge-collect datanya. Iya. Terus berikutnya yang bisa kamu lakukan dari konten online ini adalah kamu bisa bikin konten organik sendiri, kamu bisa endorse influencer atau nyuruh orang lain bikin konten, sama yang terakhir kamu bisa bikin iklan Sendiri. online. Ah. Oh, tapi aku lupa nih satu hal nih. Si iklan online itu sebenarnya punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini. Nah, si iklan online itu kan sebenarnya ngebangun awareness sebesar-besarnya. Iya. Tapi kalau kamu pakai Meta Ads atau pakai Google Ads, aku lupa apakah itu ada di semua ads online atau enggak. Tapi ada yang disebut namanya tuh pixel. Apa tuh? Pixel ini tuh fungsinya apa? Pixel ini tuh dia ngebaca akun siapa sih yang tertarik dengan si bisnis kamu. Jadi kayak apakah dia sudah pernah menonton konten kamu atau menonton konten influencer si bisnis kamu. Si Meta Ads atau Google Ads itu bisa ngebaca si pixel ini. Nah, dari si pixel ini dia bisa mentarget ulang orang yang udah nyampe ke titik awareness atau ke titik interest atau desire atau action. Misal kalau misalnya kamu udah nyampe ke keranjang kuning, si retargeting itu tuh bisa dipakai untuk mengingatkan orang untuk check out. Oh, jadi kayak targetnya tuh memang orang-orang yang sudah ditertarik tadi. Nah, betul. Jadi kayak lebih efisien lagi lah gitu. Makanya kenapa ads ini nggak aku sebut di awal, karena harusnya ads itu dipakai untuk melakukan retargeting. Memperlengkap ya, memperlengkap. Betul. Jadi membuat si proses segitiganya itu tuh jadi lebih efisien lagi sebenarnya. Iya. Makanya PR-nya adalah At the first place harus bisa tadi yang 1 sama 2 dulu. betul, harus bisa 1 sama 2. Kalau kamu pengen belajar yang ads, menurut aku nih ya, tonton aja di YouTube. Karena apa? Karena itu satu konten sendiri dan panjang. Agak susah juga aku ngejelasinnya. Wah, ini mah banyak banget nih yang harus aku pelajari berarti. Bener, yang jadi masalah adalah kamu mau belajar atau enggak. Tapi sebenarnya kalaupun kamu nggak mau belajar, bisa aja sih. Karena kan kamu tinggal bayar orang aja, nggak usah susah-susah. Iya bisa. Cuma kan balik lagi, budget terbatas. Kalau misalnya budget kamu terbatas ya mau nggak mau kan emang harus, Iya, harus belajar aja ya. Nah, tapi tadi kan kita udah yang pertama, kedua, terus yang ketiga nih, kita masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiganya apa? Step yang ketiganya adalah kamu, step yang ketiga, step kedua. Ini yang pertama. Yang ketiganya adalah kamu buat lebih masif. Maksudnya? Buat dengan catatan, pakai bintang nih ya. Maksudnya pakai bintang itu apa? Kamu kan tadi di nomor 2 ini tuh udah belajar untuk bikin konten, sama kamu udah belajar untuk nyari influencer dan belajar nge-endorse orang. Iya. Nah, dari situ kan kamu tahu ada yang berhasil, ada yang kontennya gagal kan? Iya, bener. Ada effort nih. Yang gagal udah kamu tinggalin. Yang berhasil kamu bikin lebih masif. Asalnya misalnya kamu bikin 1 konten per minggu misalnya. Iya. Coba kamu bikin jadi 1 konten per 3 hari.
Oh, atau dari satu perbanyak ini jadi gitu. satu konten per hari. Jadi kayak kamu perbanyak. Ini kan misalnya kamu bikin konten organik, atau kalau misalnya kamu nggak bikin konten organik, kamu influencer endorse misalnya. Kamu endorse asalnya dari satu orang, tambah lagi jadi 2 orang, atau misalnya tambah lagi jadi 3, jadi 4, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kayak misalnya asalnya kamu belum nge-budget ads, kamu budget ads-nya dari 100.000 jadi 1 juta, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak apa yang berhasil kamu bikin Lebih besar. banyak lagi dan lakukan lebih masif lagi, biar apa? Biar exposure-nya makin tinggi. Jadi kayak yang harus kamu lakukan itu adalah pahami ini, lakukan ini, Yes. terus perbanyak di sini. Begitu. Oke. 1, 2, 3 itu urutannya pahami, Itu satu lakukan, urutannya. perbanyak. Nah, tapi tadi kan banyak dibahasnya si 2A itu kan, action 2A sama itu, awareness. betul. Tapi si interest sama desire tuh fungsinya gimana tuh? Nah, si interest sama si desire itu fungsinya adalah untuk kamu mengoptimasi proses yang kamu lakukan. Maksudnya gimana? Gini, terakhir nih ya, 4 bonus. Kamu kan tadi melakukan kombinasi antara konten organik, influencer, sama ads kan. Ya. Nah, pertanyaannya kan aku nggak tahu proporsinya gimana. Bisa jadi proporsi kamu di sini 50% dari campaign kamu konten organik, 40%-nya konten influencer, 10%-nya metode ads-nya. Bisa jadi ternyata cara kerjanya ininya 10, 50, 50. Nah, si interest sama desire itu fungsinya adalah kamu ngecek. Kan di sini ada A, di sini kan ada A. Awareness di sini dengan kombinasi yang mana sih? Yang katakanlah hasilnya misalnya 1 juta. Misalnya katakanlah ini deh biar gampang. Misalnya ini kombinasinya kamu menghasilkan 1 juta views. Ya. Tapi ternyata dari total revenue kamu, Ya. kamu cuma dapat 1000 penjualan. Ya. Penjualan. Terus kayak di sisi lain misalnya konten yang ini awareness-nya sebenarnya cuma 500k. Tapi yang 100.000. belinya Tapi yang belinya katakanlah 100.000. Mending yang mana? Berarti mending yang ini kedua, kan? iya. Nah, makanya si I sama D ini fungsinya adalah kamu untuk mengoptimasi metode yang mana sih yang menghasilkan action paling besar. besar. Karena di situ kan berarti si proses I sama D-nya jadi lebih efisien. Iya, paham Begitu. sampai sini. Jadi kalau misalnya kamu udah menemukan proses yang lebih efisien, artinya balik lagi ke nomor 3. Iya, Kamu iya. ulang lagi, looping lagi, lakukan lagi Lebih dengan lebih besar. masif di proses Oke. yang lebih efisien. Oke. Gitu. Makanya ini kelebihannya dari si digital marketing adalah karena semua datanya terkontrol dan kamu bisa lihat real time, jadinya enak untuk merubah-rubah strategi dari marketingnya. Plus sebenarnya di sisi lain yang paling penting adalah kita kan tujuannya bisnis ya, Iya. awareness tinggi. Tapi kalau actionnya kecil, Buat buat apa? apa kan? Nggak Jadi jadi pada duit akhirnya yang ya? paling penting adalah mending awareness-nya cukup, Tapi tapi jadi actionnya duit. besar jadi Iya, duit iya, gitu. Daripada awareness-nya ugal-ugalan tapi ya udah cuman viral doang gitu, nggak penting. Iya, setuju. Sebenarnya mah. Jadi kalau kamu mau mulai bisnis sebenarnya ya udah lakukan itu aja. Oke, baiklah. Terima kasih King, akan kulakukan dulu ini. Ini Nanti bawa. pertemuan selanjutnya mungkin aku curhat lagi ya. Iya boleh. Ini bawa dulu nih. Kalau misalnya teman-teman pengen scanan artefak ajaib ini yang tidak terbaca, nanti linknya aku taruh di description. Teman-teman tinggal download aja, gratis kok, gak usah bayar. Kalau mau konten tentang bisnis lagi, jangan lupa like, follow, subscribe. Biar apa? Biar platformnya terbangun dan saya bisa dapat AdSense. Jadi nggak perlu bikin kelas online ya. Pokoknya sama aku semuanya gratis. Yang penting kalian nonton yang benar, terus kalian praktekin yang cepat. Biar apa? Biar hasilnya kelihatan.